Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mau sharing gimana sih cara Nabi menghargai seseorang. Kalau kita pernah dengar slogan orang Indonesia, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Artinya, ketika kita ingin menjadi bangsa yang besar, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang melawan para penjajah untuk akhirnya merebut kemerdekaan kembali, gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa menghargai, maka kita akan memiliki semangat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dan memajukan suatu bangsa, gitu. Nah, orang yang cerdas dan sensitif akan mampu berempati dan menghargai terhadap nilai prestasi, ya. Seperti seorang sahabat Nabi, Julaibib namanya. Nah, ia nggak dikenal gitu ya. Ia laki miskin yang papa, tak berpunya, tak berkedudukan, dan tidak diketahui nasabnya. Saking miskinnya nih, keinginan menikah pun pupus dari seorang Julaibib. Nah, di balik kemiskinannya ternyata Julaibib adalah seorang yang rajin berzikir, tak pernah absen dari shaf pertama dalam sholat berjamaah dan aktif dalam berbagai medan perang gitu ya. Suatu hari ia melintas di depan Nabi. Kemudian Nabi menyapa akrab seraya berkata, "Hai Julaibib, kamu tak ingin menikah?" Nah, ia pun menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku?" gitu kan, yang tak punya harta maupun kedudukan. Berkali-kali Nabi menanyakan hal tersebut di berbagai kesempatan hingga suatu saat ia diutus untuk menemui sebuah keluarga untuk meminang putri keluarga tersebut. Nah, tapi ayah sang gadis tak berkenan menerima pinangannya. Nah, mendengar penolakan orang tuanya tersebut, kemudian anaknya berkata, "Pantaskah ayah dan ibu menolak permintaan Rasul gitu ya? Karena kan yang menyuruh itu Rasulullah gitu." Kemudian dijawab, "Tidak, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya." Akhirnya diterimalah pinangan itu dan terwujudlah rumah tangga yang dibangun di atas landasan takwa dan ridhonya. Kemudian seruan jihad pun berkumandang. Julaibib ikut aktif ya dalam peperangan dan berhasil membunuh 7 orang kafir sebelum ia sendiri syahid di jalan Allah. Rasul memeriksa nama-nama sahabat yang gugur dan para sahabat melaporkan nama-nama mereka. Tetapi mereka lupa kepada Julaibib gitu ya, sehingga tak disebutkan di hadapan Nabi. Sebab ia bukan orang yang terpandang, apalagi terkenal. Namun sebaliknya, Rasulullah ingat Julaibib. Sama sekali tidak melupakannya. Beliau tetap ingat, namanya lekat dalam benaknya. Tapi aku merasa kehilangan Julaibib, kata Nabi. Akhirnya, beliau menemukan jenazah Julaibib dalam keadaan tertutup pasir. Lalu beliau membersihkan pasir dari wajahnya, seraya bersabda, "Ternyata engkau telah membunuh 7 orang musuh," gitu ya. "Kemudian engkau sendiri terbunuh. Engkau termasuk golonganku dan aku pun termasuk golonganmu. Engkau termasuk golonganku dan aku pun termasuk golonganmu. Engkau termasuk golonganku dan aku pun termasuk golonganmu." Rasulullah berkata seperti itu sampai 3 kali gitu ya. Begitulah cara Nabi menghargai prestasi, bukan pada harta atau kedudukan, pada prestasi dan kemampuan untuk akhirnya mau melejitkan diri, melejitkan potensi yang ada. Soal dikenal atau tidak, itu rahasia Allah ya. Itu mungkin kalau misalnya kita memang jadinya terkenal, itu memang nilai lebih gitu yang diberikan oleh Allah. Tapi kita nggak boleh berharap seperti itu.